Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul 6 saham bagus dengan harga 500-an rupiah yang bagi dividen jumbo. Semuanya laba di atas 100 miliar. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Berikut ini kriteria pemilihan sahamnya. Yang pertama, berada pada harga 500-an rupiah. Yang kedua, menghasilkan laba miliaran di tahun 2023, yaitu di atas 100 miliar. Yang ketiga, punya dividen yield di atas 5%. Dan keempat, kepemilikan saham di masyarakat di bawah 50%. Nah, berikut ini nama sahamnya. Yang pertama PSSI, SPTO, SIDO, Nelly, TAPGI, DSNG. Kita akan bahas dari berbagai aspek. Pertama, saham di masyarakat. Jika teman-teman lihat di sini, SPTO memiliki porsi kepemilikan di masyarakat yang paling tinggi dengan angka 40%. Sebaliknya Nelly punya porsi yang terkecil dengan angka sekitar 8,5% saja. Berikutnya dari aspek growth laba. Jika teman-teman lihat di sini, saham Nelly menghasilkan growth laba tertinggi dengan angka 87%. Sebaliknya, saham TAPG, DSNG, dan SIDO menghasilkan penurunan laba di tahun 2023 ini. Dari sini teman-teman bisa melihat dan mengambil referensi untuk pengambilan keputusan. Berikutnya dari aspek laba sampai dengan Q3 tahun 2023. Jika teman-teman lihat di sini, TAPG menghasilkan laba tertinggi dengan angka 1.100 miliar. Dan saham SPTO memiliki laba terkecil dengan angka 149 miliar. Jika dibandingkan dengan growth labanya, terlihat di sini memang TAPG menghasilkan penurunan laba yang paling signifikan. Tapi secara nominal, laba TAPG masih menjadi yang tertinggi dalam 6 saham ini. Itu berarti seharusnya laba TAPG jauh di atas 1.100 miliar, yang mana mungkin bisa mencapai angka 2.200 miliar atau 2,2 triliun rupiah. Berikutnya dari aspek valuasi. Untuk PER, saham SIDO memiliki PER tertinggi dengan angka 19,5 kali. Sedangkan saham PSSI memiliki PER terendah dengan angka 3,7 kali. Bagaimana dari aspek PBV? Nah, ternyata saham SIDO juga memiliki PBV tertinggi dengan angka 4,4 kali. Dan saham DSNG memiliki PBV terkecil dengan angka 0,66 kali. Dari 6 saham yang dibahas ini bisa disimpulkan bahwa hanya DSNG yang masih diperdagangkan di bawah modal per lembar sahamnya. Teman-teman bisa membandingkan angka PER dan PBV di sini. Untuk PER tentu saja berpatokan pada net income, sedangkan PBV berpatokan pada ekuitas. Mana saham yang masih menarik untuk dianalisa lebih jauh. Berikutnya dari aspek profitabilitas. Yang pertama adalah NPM. Nah, menariknya, saham PSSI dan Nelly memiliki NPM yang cukup tinggi dengan angka 44 dan 45%. Sebaliknya, SPTO dan DSNG memiliki NPM yang bisa dikatakan rendah dengan angka di bawah 10%. Bagaimana dengan ROE-nya? Nah, ternyata masih sama. PSSI dan Nelly memiliki ROE yang tertinggi, sedangkan SPTO dan DSNG memiliki ROE yang paling kecil. Angka ini bisa menunjukkan bahwa angka NPM dan ROE ini bisa dikatakan berkaitan satu dengan yang lain. Dan teman-teman harus mengambil perhatian yang khusus apabila kedua rasio ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Apakah NPM maupun ROE-nya. Itu bisa harus dianalisa lebih jauh lagi di laporan keuangannya. Jangan sampai ada faktor X yang membuat angka NPM dan ROE-nya berjauhan. Kemudian dari aspek DER, teman-teman bisa lihat sini. DSNG memiliki DER tertinggi. Dengan kata lain, angka modal dan hutang DSNG bisa dikatakan hampir setara. Dan tentu saja itu bisa memperbesar resiko dalam berinvestasi. Sebaliknya, saham SIDO, Nelly, dan TAPG serta PSSI masih memiliki DER di bawah 50%, yang berarti hutangnya cukup kecil jika dibandingkan dengan modal yang mereka miliki. Nah, bagaimana dengan yield dividen? Ini merupakan hal yang menarik. Dari 6 saham yang kita bahas, PSSI memiliki dividen yield tertinggi dengan angka 10%, SPTO 9%, SIDO 6,9%, Nelly 6,8%, TAPGI 6,7%, dan DSNG 5,8%. Teman-teman bisa melihat sini dari dividen yield yang ditawarkan dan jika dibandingkan dengan kemungkinan risiko dari aspek DER, untuk rasio profitabilitas baik itu ROE dan NPM, untuk valuasi PBV dan PER, serta pencapaian labanya, saham mana yang paling menarik? Tentu saja aspek dividen ini akan berkaitan erat dengan laba yang mereka capai.
Tapi pertimbangkan juga valuasinya. Apabila sahamnya sudah di angka yang cukup mahal, tentu saja berpotensi mengalami penurunan harga. Jangan hanya berpatokan pada dividen, tapi pertimbangkan juga aspek yang lain. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari Nol. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama, Stock for Living, Strategi Nabung Saham, The Stock Market, dan cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.